Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Danti Oktarina dari Universitas Lampung, Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Angkatan 2021. Di sini, kita akan belajar mengenai muatan IPS di sekolah dasar tentang jenis usaha ekonomi yang dikelola perorangan dan juga secara berkelompok. Untuk lebih lanjut, yuk simak video selanjutnya. Untuk yang pertama, yaitu jenis usaha yang dikelola sendiri atau perorangan, di mana jenis usaha ini merupakan usaha yang dikelola secara perorangan atau sendiri. Dengan ciri usaha yang dikelola itu umumnya memiliki modal yang terbatas. Nah, untuk teknik dan juga strategi yang digunakan biasanya secara sederhana dan dibuka secara perseorangan. Jenis usaha ekonomi ini dikelola sendiri, ada yang memanfaatkan sumber daya alam, ada juga yang tidak memanfaatkan sumber daya alam sama sekali. Nah, ada beberapa jenis dari usaha perseorangan ini. Yang pertama ada usaha pertanian, di mana usaha pertanian ini dikelola secara perorangan. Usaha ini memiliki modal terbatas, bahan yang digarap petani biasanya juga terbatas, lahan persawahan, dan juga tegalan. Namun ada juga usaha dalam pertanian yang dilakukan secara besar-besaran. Kemudian yang kedua, ada usaha perdagangan. Usaha perdagangan ini dilakukan juga secara perorangan, biasanya berskala kecil dan juga sedang. Contoh dari usaha ini antara lain yang pertama itu ada pedagang asongan, kemudian ada pedagang keliling, ada pedagang kaki lima, kemudian ada juga pedagang pasar, ada juga warung dan juga toko kelontong ataupun toko-toko yang lain. Yang ketiga, ada usaha jasa. Usaha jasa ini secara umum dikelola secara perorangan. Contohnya dari usaha jasa ini yaitu yang pertama usaha salon, fotokopi, bisa bengkel, potong rambut, isi ulang air, dan juga penjualan pulsa ataupun usaha-usaha yang lain. Untuk usaha yang terakhir yaitu industri kecil. Sektor industri yang dikelola perorangan merupakan industri rumahan. Contoh industri rumahan antara lain yaitu kerajinan tangan, bisa berupa pembuatan keramik, souvenir, tembikar, anyaman, dan juga mebel. Nah, selanjutnya untuk jenis ekonomi yang dikelola secara berkelompok itu apa ya? Selanjutnya adalah jenis usaha ekonomi yang dilakukan atau dikelola secara berkelompok. Merupakan usaha yang dijalankan bersama-sama dalam hal permodalan, pengelolaan, dan juga pembagian hasil. Biasanya, usaha yang dikelola secara berkelompok ini merupakan usaha yang besar. Lalu ada berapa jenis ya usaha dari usaha ekonomi yang dikelola secara berkelompok ini? Yuk simak video selanjutnya. Bentuk usaha ekonomi yang dikelola secara berkelompok antara lain yang pertama ada Badan Usaha Milik Negara atau BUMN, yaitu sebuah perusahaan yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara. BUMN ini dapat berbentuk perusahaan umum atau perum dan juga perseroan terbatas atau persero. Di Indonesia juga terdapat Badan Usaha Milik Daerah atau BUMD atau perusahaan daerah. BUMD ini merupakan perusahaan yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki pemerintah daerah. Lalu yang kedua ada Badan Usaha Milik Swasta atau BUMS. BUMS ini merupakan perusahaan yang dimana seluruh sahamnya itu dimiliki oleh swasta. Ada beberapa macam BUMS, antara lain yaitu yang pertama ada firma. Firma adalah ekonomi bersama yang didirikan oleh sekurangnya dua sekutu. Pendiri firma ini biasanya orang-orang yang saling kenal satu sama lain. Untuk usaha berbentuk firma ini biasanya bergerak di bidang layanan konsultasi hukum dan juga keuangan. Lalu yang kedua ada persekutuan komanditer atau CV, didirikan oleh sekurangnya dua orang yang menyetorkan modal.
Pada CV ini terdapat dua jenis sekutu. Yang pertama ada sekutu aktif dan juga yang kedua ada sekutu pasif. Sekutu aktif ini berperan sebagai investor dan juga pengelola CV. Kemudian untuk sekutu pasif ini berperan sebagai investor tanpa terlibat dalam pengelolaan CV. Lalu yang ketiga ada perseroan terbatas atau PT, adalah usaha bersama yang modalnya itu berupa kumpulan saham. Saham ini diartikan sebagai bukti kepemilikan suatu perusahaan atas penyetoran modal. Setiap saham ini memiliki nilai nominal tertentu. Pemilik saham akan memperoleh keuntungan berupa dividen. Selanjutnya, untuk jenis usaha yang dikelola secara berkelompok, yang terakhir yaitu ada koperasi. Koperasi ini adalah badan usaha yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan asas kekeluargaan. Adapun beberapa bentuk koperasi di Indonesia, yaitu yang pertama ada koperasi konsumsi, di mana koperasi ini menyediakan berbagai barang konsumsi untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Contohnya beras, gula, minyak, sabun, peralatan rumah tangga, dan lain-lain. Kemudian yang kedua ada koperasi simpan pinjam, yaitu koperasi yang menyediakan layanan simpan dan juga pinjam. Koperasi ini menerima simpanan dari anggota, selanjutnya uang yang telah terkumpul nanti dipinjamkan kepada anggota. Kemudian yang ketiga ada koperasi produksi, yaitu koperasi yang menyediakan bahan baku produksi dan menyalurkan hasil produksi anggotanya. Koperasi produksi ini beranggotakan para produsen atau pengusaha, misalnya yaitu dari pengusaha batik, tahu dan juga tempe, lalu ada pengusaha sapi perah. Lalu untuk selanjutnya yaitu koperasi jasa, yaitu koperasi yang menyediakan layanan atau jasa tertentu bagi anggotanya. Contohnya yaitu koperasi angkutan. Lalu ada yang terakhir yaitu koperasi serbaguna. Apa sih koperasi serbaguna ini? Koperasi serbaguna ini merupakan koperasi mengelola berbagai jenis usaha, misalnya penyediaan barang konsumsi, simpan pinjam, penyediaan bahan baku, dan juga penyaluran hasil produksi. Contoh dari koperasi ini yaitu koperasi unit desa atau KUD. Nah, itulah tadi pembelajaran kita pada hari ini, yaitu mengenai jenis usaha yang dikelola secara perorangan dan juga secara berkelompok. Kita sudah bahas secara tuntas, semoga bermanfaat dan dapat dipahami. See you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.